Boleh kak melihat kedekatan Farel sama Puji kak? Oh iya, sebagai sahabat ya. Aku sih ngeliatnya kayak oke aja ya, happy aja. Karena kan maksud aku selama mereka berduanya juga happy dan merekanya juga masing-masing membawa hal yang positif kedua-duanya, kayak nggak ada yang salah ya. Iya nggak sih? Support ya, berarti support kayak. Aku selalu support semua teman-teman aku atau kayak even mungkin mantan aku ya, kalian tahu mungkin aku juga bahkan pernah syuting sama mantan aku juga. Aku sangat suportif dan aku selalu mendoakan yang terbaik buat mereka karena bagaimanapun juga mereka pernah melakukan hal yang baik juga di hidup aku. Bahkan komunikasi nggak sih sama Mas Dewan mungkin satu rame Mas Dewan panggilannya sekarang? Iya benar. Aku enggak sih, aku udah enggak, soalnya semenjak kayak aku udah mulai bener-bener fokus di bisnis dan juga syuting kayak ya pada akhirnya emang udah jarang banget ketemu dan berkomunikasi. Soalnya kan Mas Dewan hobi olahraga juga nih mungkin mungkin promosi kan tidak semua cowok ya suka pilates. Terus cowok nih ya, makanya tolong ya, kadang-kadang cowok tuh berpikir pilates tuh cuma olahraga buat cewek. Mereka mikir males ngapain stretching begitu sampingnya kiri kanan cewek. Padahal sebenarnya pernah pilates tuh cowok justru untuk tentara sebenarnya dan atlet. Tapi dalam Indonesia stigma masyarakatnya berubah. Jadi aku berharap sebenarnya lebih banyak cowok-cowok yang pilates juga mencoba gitu. Tapi dirimu mungkin ngelihat apalagi kan hubungan mereka tadinya jarang terekspos dan sekarang sempat terekspos nih, bahkan dibilang sudah resmi. Gimana nih kak mungkin? Tapi ya aku nggak tahu ngikutin. Kemarin sih kemarin nonton bola Indonesia aja ya. Emang tipe yang bukin atau gimana sih? Aku nggak, jujur sih aku nggak gitu ngikutin banget kayak detailnya gimana progres hubungannya. Cuma kalau menurut aku, kalau kelihatannya kan kayak happy aja ya. Kalau emang happy aja dan maksudnya nggak ada masalah, ya udah. Kita pasti harus doain yang terbaik dong. Tapi Farel emang tipe yang bukin juga sih sama pasangan saat sama-sama juga dulu. Zaman dulu tuh kita masih agak-agak terbilang sedikit bocil ya. Umur belasan itu ya kan, kadang-kadang aja kalau ngeliat diri sendiri ke belakang kayak gila, ternyata dulu gue pernah begitu ya gitu. Tapi kan kalau kata mama aku kayak itulah fase kehidupan orang. Mereka akan ngelewatin masa-masa ABG, melakukan kesalahan, bangkit, jadi lebih dewasa sampai akhirnya dewasa. Jadi ya aku ngerasa yang terjadi di masa lalu itu adalah fase kehidupan yang memang harus aku lewatin di saat aku juga masih terbilang remaja menuju ABG gitu. Sih suka lucu atau malu nggak sih kan? Malu sih enggak, cuma lebih yang kayak wah gila dulu gue kayak gini ya, aduh ternyata kayak gini ya. Mungkin kayak teman-teman media yang mungkin juga pernah ketemu zaman dulu pasti ngikutin lah perkembangan aku dari yang dulu banget sampai sekarang gimana ya gitulah kehidupan. Perubahan drastisnya gimana sih mungkin dulu dan yang sekarang kalau kamu lihat misal 5 tahun yang lalu Kak Wilona? Jadi apa yang dulu 5 tahun yang lalu ya? Lebih banyak main, lebih banyak santai. Maksudnya kayak aku emang udah syuting dan lain-lain. Cuma aku lebih kayak, bagi aku prioritas hidup aku tuh cuma diri aku sendiri. Yang penting diri aku happy, keluarga aku happy, aku bisa liburan ke luar negeri, bisa pacaran, udah happy aja. Sesimpel itu. Jadi kayak ya kalau orang bilang apa ya, tanpa beban ya hidupnya. Tapi setelah 5 tahun kemudian, yaitu masih sekarang, aku jadi sadar bahwa ternyata hidup itu tidak selalu hanya tentang bersenang-senang. Bahwa hidup itu bukan cuma tentang hari ini, tapi harus mikirin hari esok. Dan hidup itu juga bukan cuma tentang 1-2 orang yang datang di kehidupan kita, tapi tentang bagaimana cara kita melihat setiap orang yang datang di kehidupan kita ini membawa arti dan juga memberikan pengalaman yang mengajari kita untuk jadi lebih dewasa di next stage-nya. Itu sih yang aku lihat. Tapi kapan sih mulai, kamu kan kemarin masih kecil, sering main, mikir diri sendiri. Tapi kapan? Usaha inilah, di 2022 itu aku udah mulai kayak oke, harus fokus. Karena aku tahu bahwa usaha apapun kalau nggak dijalanin serius dan dibawa bercanda ya hasilnya bercanda gitu. Tapi adaptasinya gimana? Pasti kan nggak mudah tuh dari sampai sekarang. Nggak mudah, tapi karena dari keinginan aku sendiri jadi lebih gampang ya. Jadi kayak mungkin kita harus berkorban masalah waktu. Kamu nggak bisa terlalu banyak nongkrong lagi sama teman-teman. Kamu mungkin yang dulu at least seminggu bisa 2 kali ketemu teman-teman hangout, ini mungkin ya 3 minggu sekali ketemu aja udah bersyukur. Kalau enggak ya udah gitu, dan teman-temannya untungnya maklum. Dan lebih banyak waktu pasti akan tersita karena kan harus fokus di bisnisnya juga, harus syuting juga. Ada waktu yang tersisa pun pasti kan mostly sama mama ya, sama keluarga. Karena kan ya disitulah aku baru benar-benar bisa ketemu dan punya waktu sama mereka.
menurut kamu ini udah menjadi versi terbaik dari kamu nggak sih saat ini? Belum sih, masih proses karena masih banyak hal yang aku harus belajar dari kehidupan ini, dari masalah wisdom, menjadi orang yang lebih bijaksana, menjadi orang yang bisa lebih dewasa dalam bersikap, dalam mengambil keputusan. Belum sekarang kan menjadi leader untuk banyak orang yang bergantung di dalamnya. Jadi ya mulai terbuka pelan-pelan mata bahwa hidup itu bukan cuma tentang diri kita sendiri di dunia ini, karena kita hidup bersama orang lain di sekitar kita. Oke, ini bentar lagi habis suara terakhir ya. Kenapa dirimu tidak minta support langsung ke Mas Dewa? Maksudnya promo dong, aku kan bisa aja sih kalau buat enggak juga, karena gimana ya, aku nggak pernah gini. Semua teman-teman aku tuh aku nggak pernah meminta atau memohon atau yang kayak maksa mereka untuk bantu promosiin bisnis aku. Pertama, bagi aku follower sosial media dan orang yang bener-bener bayar atau konsumen tuh kadang-kadang berbeda. Terus juga marketnya jelas agak beda, karena market pilates berarti kita harus mengenal ke komunitas yang emang suka olahraga. Kalau dia hobinya misalnya Gojek, misalnya dia hobinya order makanan cemilan-cemilan, dia mendingan tahu spot cafe terbaik apa nih sekarang, atau kayak tempat makan terbaru apa. Tapi kalau ini kan emang kita kena ke market-market yang tepat. Terus juga menurut aku, teman-teman aku mau support, mau bantu promosi, aku bersyukur, aku bener-bener terima kasih banget, aku bener-bener sangat appreciate itu. Tapi enggak pun aku nggak masalah gitu, karena pertemanan dan bisnis tidak boleh dijadi satuin menurut aku. Karena berteman ya berteman, jangan ada konflik of interest. Kalau berbisnis ya berbisnis, kamu harus jadi orang yang adil dan jujur. Oke, mungkin Harapan ini terakhir ya, bilang terakhir. Baiklah. Emang nggak pada lapar apa? Udah dari makan tak? Udah dari makan. Kalau harapan aku, semoga aja dengan dibukanya cabang posture yang ketiga ini bisa membawa impact yang bagus di komunitas yang pecinta olahraga yang sangat peduli dengan healthy lifestyle, bisa membawa banyak orang untuk lebih aware dengan kesehatan dan juga mencintai tubuh mereka sendiri. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu di grand opening posture atau pose di tempat lain berikutnya. Mungkin saya satu lagi kawan ucapan untuk Puji dan Feral, mohon maaf Kak. Apa nih ucapan? Apa namanya, ucapan selamatnya mungkin untuk mereka, kabarnya akan next level itu Kak. Oh udah jadian? Gitu ya. Kalau emang bener tadi kata teman-teman semua udah jadian, aku ngucapin congratulations, semoga langgeng sampai maut memisahkan dan bisa naik ke tahap jenjang yang lebih serius. Oke.